sekalian, izinkan kami mengucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Fiona, saya sebagai prolog, Alif sebagai Abu Nawas, Putri sebagai Khairiyah, Viola sebagai Zainab, Kartika sebagai Jannah, Alda sebagai Azizah, Keisha sebagai Umairah, Krishna sebagai Raja Harun Al-Rashid, Robi sebagai warga Baghdad, Azril dan Irfan sebagai prajurit. Dikenal sebagai sosok yang jenaka dan cerdas, banyak kisah menarik mengenai Abu Nawas. Salah satunya ketika ia bersikeras mencari neraka. Kala itu, Abu Nawas merupakan seorang staf ahli dari Khalifah Harun al-Rashid. Pada suatu siang, Abu Nawas membawa lampu dan menggoyangkannya sembari berhenti pada setiap sudut rumah. Setelahnya, ia kembali berjalan dengan lampu yang masih dipegangnya. Tingkah Abu Nawas menggegerkan penghuni Baghdad, di antaranya adalah Zainab dan Khairiyah. Mereka heran, bagaimana bisa orang secerdas Abu Nawas berjalan di siang hari sambil membawa lampu? Hei Zainab, lihatlah apa yang dilakukan Abu Nawas di siang terbingung bawa lampu. Saya tidak tahu, mungkin saja ada sesuatu yang dia cari. Mencari sesuatu menggunakan lampu di senter begini. Ayo kita tanyakan langsung kepada Abu Nawas untuk memastikannya. Wahai Abu Nawas, bagaimana bisa orang cerdas kamu berjalan di siang hari sambil membawa lampu? Apakah kamu baik-baik saja? Apa kalian tidak tahu apa yang saya cari? Apa yang kamu cari, wahai Abu Nawas? Saya sedang mencari neraka. Neraka? Iya, benar. Dasar gila kamu Abu Nawas, sudah tidak ada lagi akal sehatmu itu. Saya tidak menyangka penyair hebat seperti kamu akan melakukan bodoh seperti ini. Tindakanmu itu sungguh membuat warga Baghdad malu, wahai Abu Nawas. Apalagi kamu dekat dengan paduka raja. Walau begitu, Abu Nawas tidak peduli. Keesokan harinya ia melakukan hal yang sama. Hanya saja kali ini lebih pagi, sambil tetap membawa lampu. Hingga di siang harinya, Abu Nawas menoleh ke kanan dan ke kiri. Beberapa orang yang menyaksikan tingkah Abu Nawas lantas bertanya kepada Abu Nawas, Di siang hari yang terik seperti ini, apa yang kamu cari dengan lampu itu, wahai Abu Nawas? Apakah kau bercanda? Tidak, wahai Jana, saya sedang tidak bercanda. Saya sungguh mencari neraka. Wahai Abu Nawas, apa maksudmu mencari neraka di siang hari? Bukankah neraka itu tidak mungkin ditempatkan di dunia ini? Neraka itu pasti ada di dunia ini, wahai Jana. Hanya saja kamu tidak mengetahuinya. Dasar gila kau Abu Nawas. Kalau begitu kami akan melaporkan tindakan kamu ini kepada paduka raja. Benar, kita harus melaporkan tindakannya kepada paduka raja. Kebetulan sekali saya berada di prajurit di sana. Tadi di sana. Ayo kita pergi. Hei para prajurit, kemarilah. Kami ada laporan penting untuk yang mulia raja. Laporan penting apakah itu? Apakah menyangkut dengan tindakan kekerasan wanita lagi? Tidak, melainkan Abu Nawas yang mulai gila yang mencari neraka. Hukum dia seberat-beratnya karena sudah membuat malu seluruh warga Baghdad. Baiklah kalau begitu, kami akan melaporkan kepada seluruh warga kota Baghdad atas tindakan memalukan Abu Nawas ini. Wahai warga kota Baghdad, lihatlah tindakan Abu Nawas yang sudah mulai gila mencari neraka ini.
Apakah kalian yang diam saja melihat tindakannya? Sungguh sesat kau Abu Nawas. Kami akan membawamu ke paduka raja untuk dihukum. Warga Baghdad yang tidak sabar akan perilaku Abu Nawas lantas menangkapnya di Baghdad dan membawakannya ke istana raja. Ada sebuah undang-undang yang melarang orang gila berkeliaran. Sejumlah musuh politik Harun al-Rashid justru gembira melihat Abu Nawas ditangkap. Mereka menganggap ketidakwarasan Abu Nawas bisa dijadikan sebagai senjata untuk menyudutkan wibawa sang khalifah. Abu Nawas, apa yang kamu lakukan dengan lampu itu di siang hari yang terik seperti ini? Hamba sedang mencari neraka paduka yang mulia. Kamu gila Abu Nawas, kamu gila. Tidak paduka, mereka. Siapa mereka? Mereka yang berada di kota Baghdad yang mulia. Saya sangat malu atas tindakan gilamu ini Abu Nawas. Apalagi kamu adalah staf ahli istana raja. Ini sungguh memalukan bagi kerajaan. Baginda, sampai kapanpun saya akan tetap mencari neraka. Kemudian para warga kota Baghdad pun berkumpul untuk mengadili tindakan Abu Nawas. Dasar sesat kau Abu Nawas. Wahai kalian orang yang mengaku waras, apa selama ini kalian menganggap orang yang berbeda pikiran sedangkan kalian adalah munafik? Benar. Apa kalian juga yang menyatakan munafik itu sesat? Betul, dasar kamu sesat. Orang munafik seperti kamu jelas tempatnya di neraka. Baik, jika saya munafik, sesat dan masuk neraka, di manakah neraka yang kalian sebut dan siapa pemiliknya? Jawaban Abu Nawas membuat orang-orang yang berada di depan Khalifah Harun habis kesabaran. Dan disinilah Raja Harun al-Rashid akan menghukum berat Abu Nawas apabila benar-benar terbukti bersalah. Wahai Abu Nawas, tentu saja neraka ada di akhirat dan itu milik Allah. Kalau begitu, mengapa kalian bertindak seperti pemilik neraka? Seolah kalian tahu siapa yang akan masuk ke dalamnya. Kami hanya menyampaikan kebenaran. Orang munafik sepertimu jelas tempatnya di neraka. Lalu apakah Allah pernah mendidik daftar nama penghuni neraka kepada kalian? Tentu saja tidak, tapi kami tahu dari ajaran bahwa orang munafik itu sesat dan pantas masuk ke neraka. Betul itu, hukum Abu Nawas, hukum dia seberat-beratnya. Raja Harun mengamati kegaduhan tersebut. Dia kemudian berpaling kepada Abu Nawas dan bertanya, Sekarang apa yang akan kamu lakukan Abu Nawas? Baginda, tolong sampaikan kepada mereka bahwa neraka itu milik Allah dan letaknya di akhirat. Lantas mereka semua begitu mudah menentukan siapa yang akan masuk ke dalamnya. Jangan-jangan mereka semua lah yang gila. Ucapan Abu Nawas membuat Khalifah Harun tertawa terbahak-bahak mendengarnya. Sungguh Abu Nawas ini memang banyak akal. Hahaha. Jadi kamu berusaha mencari neraka karena ingin membuktikan neraka itu ada atau tidak di bumi ini. Benar Baginda, setiap hari saya mendengar orang-orang begitu mudahnya mengatakan kamu pasti masuk neraka. Abu Nawas, besok siang lanjutkan pencarian neraka. Jika sudah ketemu, jebloskan orang-orang ini ke dalamnya. Baik yang mulia. Wahai warga kota Baghdad, kalian terlalu mudah menilai orang sebelum melihat diri sendiri. Kalian harus lebih baik sebelum menghujat orang lain. Dan begitulah kisah dari Abu Nawas yang mencari neraka. Dari sini kita dapat mengambil pesan moral bahwa jangan mudah menentukan nasib orang lain, apalagi menyebut mereka sebagai orang yang akan masuk neraka. Hal ini menunjukkan bahwa Allah lah yang berhak siapa yang salah dan siapa yang benar. Ada burung makan ikan, mati tertembak masuk ke dalam peti. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan agar senantiasa rahmat Allah memberkati. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.